Hal yang membedakan kualitas perjalanan adalah apakah digunakan hati. Ada orang yang sudah berjalan ribuan kaki tapi tak mengerti jati dirinya sendiri. Ada pula orang yang susah payah mendaki tapi tak mampu berdamai dengan hati. Dan mari mengerti apa yang diinginkan oleh hati. Oke, selamat malam, dan ini udah di tempat camp, mau ngopi dan juga masak-masak gitu. Dan karena besok kayaknya vlognya cuma sedikit, ini sesi pertanyaan dan ya enak-enak lah. Biasanya kita kalau di tenda tuh banyak cerita, dan ini kita mulai bercerita tentang pengalaman teman-teman saya yang kali ini, pendakian kali ini ya, tentang Ilham, tentang Mas Dika, tentang Mas Mamluki. Dan saksikan gimana malam ini sesi tanya jawab. Selama di Jepang lo berapa kali ke gunung? Di Jepang berapa kali ya? 1, 2, 3, 4 kali, kurang lebih lah 4 kali. Tempat yang spesial? Tempat yang spesial itu ya si Rauma ini sama Surugi lah. Ya, baru sih, baru pendakian awal-awal. Belum menganjak yang jauh-jauh seperti kalian senpai luar biasa. Yang gunung yang memakan biaya terbanyak? Gunung yang makan biaya terbanyak itu ya di Hakuba. Karena ketololan kita ya. Iya, kita telat kereta. Kita telat satu kereta. Nah, kita itu ngejar pakai taksi dari Itoigawa, Tomari sampai Itoigawa, itu habis di satu Tumang. Nah, setelah sampai di sana ketinggalan kereta lagi, nggak nyampe. Wah, berat udah itu pendakian yang paling menyebalkan bagi saya juga. Menyebalkan lah, pengeluaran banyak yang nggak sesuai sampai ekspektasinya. Iya, buat pengalaman aja lah. Dan kalau estimasi ya harusnya lebih baik lagi dari yang sebelumnya itulah. Sip. Sesi tanya jawab Kang Mamluki. Yuk seduh dulu kopinya. Ya, ngopi. Iklan saya bangke. Iya, lanjut Mas. Kita kan ini salah satu sesepuh kita yang dari Toyama. Pasti kalau Toyama, kalau fotografer ya ini salah satunya. Dan gua cuma mau tanya, kan di Jepang setahu saya baru 3 kali pendakian. Momen terbaik Di sini baru si Roma ya. Ya karena tepatnya waktu juga, dan juga prediksi waktu yang tepat ya, alhamdulillah. Dan kemungkinan yang terburuk sekarang, yang terburuk di Fuji. kenapa? Kan itu gunung yang spesial bagi orang Indonesia. Ya, tahu sendiri lah. Di sana perjalanan panjang, nggak lihat cuaca. Berangkat jam 10, sampai sana jam 5, di situ langsung turun. Intinya gini ya, kalau mau main ke Fuji diusahakan jangan langsung Yasumi, pasti macet ya. Badai mah tergantung lo menentukan waktunya itu ya. Dan mau ada apa yang mau kamu sampaikan kan? Apa aku bingung. Skip ya. Oke, terima kasih. Hei, saya sih tanya jawab Mas Dika. Siap. Dari Osaka ya, jauh banget. Ngapain kamu ke desa seperti ini, ke alam-alam ini kan jauh dari tempat Anda? Karena saya di tengah-tengah kota dan di tengah gedung-gedung tinggi, dan saya bosan. Gini gue mau tanya lah, kan Osaka sampai sini tuh Nagano tuh sekitar lumayan juga jauh. Itu biasanya kalau mau perjuangan untuk pendakian itu berapa jam? Untuk Osaka sampai Matsumoto sendiri saya membutuhkan waktu sekitar 12 jam, dan ditambah lagi ke Hakuba 3 jam,
semuanya total 15 jam. Itu sekali pendakian kalau nggak musim panas atau apa itu libur musim panas atau libur musim yang lainnya nggak mungkin ya. Siap, mungkin karena di sini waktu sangat tersita. Kita kalau pekerjaan juga Lex. Di Jepang sendiri lo berapa kali? Untuk di Jepang saya udah 15 kali. Mana aja? Untuk pertama itu Tateyama, terus yang kedua Subakoro, dan yang ketiga di sini Terus di Roma. Sirauma. Dan yang lain itu hanya mimpi. Mimpi yang harusnya itu nambah lagi kontrak biar mimpimu itu kelar gitu loh. Ya, Semuanya mimpi guys, karena tidak ada waktu yang luas untuk kegiatan di Jepang ini. Gue mau tanya aja lah, pengalaman kita kan juga biasanya rata-rata orang-orang yang sudah mendaki itu pengalamannya banyak. Di sini sama di Jepang lebih disiplin di mana? Di sini sama di Jepang. Di sini sama di Indonesia maksudnya lebih disiplin mana? Untuk kedisiplinan pastinya lebih disiplin Jepang, karena Jepang untuk transportasi sendiri udah disiplin waktu tepat 1 menit pun telat. Gue mau tanya soal pendakian di Jepang tentang apa itu namanya, rute atau kedisiplinan membuang sampah atau segaranya. Untuk di Jepang tidak ada satupun sampah yang tergeletak di kanan kiri jalan. Itulah sebenarnya gue bikin video kadang cuman untuk mengingatin teman-teman Indonesia yang mau nanjak ke Jepang, usahakan sama, jangan sampai membuang sampah sembarangan. Itulah salah satu yang saya inginkan, dan vlog-vlog saya yang saya tuangkan dalam narasi juga seperti itu. Selama di Indonesia lo berapa kali nanjak? Untuk Gunung Lawu sendiri saya 15 kali. Pakar Gunung Lawu jing? Karena itu dekat dari rumah saya, dan selain itu kurang lebih ada 7 kali gunung yang berbeda. Sudah lumayan lah. Berarti intinya kalau kita sama-sama pulang, gua pulang lo pulang, berarti harus kembali ke Lawu untuk semedi di Lawu. Bisa lah. Soalnya gua juga orang Lawu juga. Ya gitu aja ya. Siap. Coba tutup. Bertukar pikiran dalam nyamannya tenda adalah hal yang paling asik dalam melakukan pendakian seperti ini. Ada banyak hal yang bisa diceritakan, ada banyak pengalaman yang asik didengar, ada pula banyak kekonyolan-kekonyolan yang membuat kita lepas menertawakannya. Mendaki dengan orang yang berbeda sama dengan bertukar informasi dan juga pengalaman yang berbeda pula. Hangatnya kopi dibalut hangatnya tenda menjadikan malam kita penuh makna, penuh cerita yang tak terduga, dan hal yang seperti inilah yang menjadikan rindu saat kita turun dari tingginya alam rimba. Sebisa mungkin pendakian itu harus makan yang sehat, makanan yang bergizi, jangan melulu pakai mie. Karena apa? Kesehatan kita di gunung itu sangatlah penting. Gizi kita harus tercukupi, karena keselamatan kita sendiri yang jaga. Dan yang kedua, makan untuk mencegah Anda untuk hipertermia. Ingat itu. Selepas makan malam, segelas jahe susu menjadi penanda cerita kita. Hangatnya jahe susu melebur dalam keakraban yang mulai tercipta pula. Dan setelah lelah bercerita, kita memutuskan untuk merehatkan badan, karena besok masih ada langkah yang harus terjaga. Oh iya, sekedar informasi, di campground Gunung Jepang diusahakan jam 9 malam harus sudah tidak ada suara dari dalam tenda. Karena menurut orang Jepang, itu tidak sopan atau tidak menghargai orang lain. Mohon dimengerti untuk mentaati.
Satu hal yang asik mendaki dengan kawan santuy ini. Bagi mereka, melihat cahaya fajar adalah nomor sekian saat mendatangi puncak-puncak seperti ini. Tidur dengan nyenyak misi mereka. Tapi saya sendiri kadang juga begitu. Nyamanlah yang saya dahulukan. Soal keindahan alam mungkin bisa kita nikmati lain waktu. Toh kalau hanya melihat cahaya pagi atau sore, dari jendela kamar saya pun juga bisa. Tapi di gunung untuk menikmati kata nyaman dan damai belum tentu semua orang temui. Bagi Bang Verdika, ketika datang hujan dan diam di dalam tendalah, kata damai itu muncul. Suara rintikan air yang jatuh ke tendalah menjadi refleksi otak yang memberikan rasa nyaman dan juga kedamaian. Mungkin terdengar aneh, di gunung hujan kok senang, terus apa yang bisa dilihat dari atas puncak? Inilah bedanya pemula dan orang yang sudah sering mendatangi gunung. Bang Verdika tak begitu berharap puncak dan berfoto-foto di tugu seperti para selebgram. Terus lantas kenapa saya masih mengejar puncak? Saya adalah pengelana sekaligus pembuat video yang bisa juga dikata memberikan petunjuk kepada teman-teman yang ingin mendaki di Gunung Jepang ini. Jadi kata pendakian maksimalah misi saya, agar bisa menceritakan pengalaman dan juga edukasi di gunung yang pernah saya kunjungi. Ya, edukasi itu penting, agar tidak sembarangan mendatangi alam dan merusak keindahan alam yang ada. Woi, selamat pagi kawan-kawan. Ini sebenarnya dari tadi sana sudah kelihatan dari sana. Tapi kita karena pendaki konyol agak telat, tapi nggak apa-apa. Kayaknya masih ada bebas-bebas yang lumayan keren dari sana. Ada pancaran cahaya. Puncak sebenarnya, puncak tinggal dari sana, puncak sana doang. Tapi kita mungkin mau menikmati pancaran sinar dulu, ngopi dulu, habis itu baru saps ke puncak, turun lagi nanti ngopi-ngopi di sini lagi, habis itu ke tenda, bongkar tenda, pulang. Itulah pendaki yang sangat santuy. Usah. Oh iya, Siraoma ini mempunyai penginapan yang sangat besar. Untuk teman-teman yang tidak ingin memberatkan badan pendakian ke Siraoma ini, silahkan memesan penginapan di sini. Dan mungkin inilah bagusnya gunung di Jepang. Walaupun sudah berdiri bangunan di atas puncak, tetap saja terlihat asri. Limbah sampah pun juga ada tanggung jawabnya oleh petugas, dibuang di tempat sampah di kaki gunung. Jadi hal yang seperti ini mungkin akan meringankan pengelola dan juga membuka bisnis bagi pengembang. Intinya jika ada tanggung jawab, hal yang seperti ini akan jadi bermanfaat. Oke seluruh ini sudah di jadi enggak ini belum puncak sih, kita nikmatin itu aja dulu, tapi juga udah kesiangan anjing gara-gara si ini. Iya, bilang kocok ini ya, masa kita udah tahu sunrise-nya jam 4.50-an, masa jam 4.30 masih jam 3 masih ngajak ngopi dulu tuh, aneh kan. Terus sini sampai puncaknya aja sekitar 30 menitan. Ilham Bostok, tapi gimana lagi, ada partner saya, ya udahlah gue iyain aja.
Dan setelah stabil kopi ditemani hangatnya matahari dan juga sudah lama duduk di sini, kita putuskan untuk segera melanjutkan menuju tugu puncak gunung ini. Karena kalau hanya stabil, cerita kesana kemari dan berdamai bersama pagi itu juga hal yang tidak baik. Karena target juga harus digapai dan juga tugu sudah melambai untuk memuaskan hati kami. Belum puncak anjing. Bicara soal damai bersama kopi dan pagi, di atas gunung benar-benar tempat yang sangat cocok. Hangatnya cahaya pagi dan kopi membangkitkan semangat bagi jiwa-jiwa yang dingin karena dekapan malam. Mungkin hal yang cocok lagi, menyeduh kopi ditemani genggaman jari jemari lembut sang bidadari. Dan saya rasa bisa berbagi indah dengan teman ataupun pasangan adalah momen yang tak akan terlupakan. Momen yang akan menjadi memori kelak yang bisa diceritakan kepada sanak famili. Kembali lagi, damai adalah soal hati. Jika di dalam hati masih terbebani jenuhnya hari, dimanapun dan momen terbaik apapun, damai tak mampu kau resapi. Dan damai dalam hati tidak juga harus di tempat-tempat yang bernuansa harmoni seperti ini. Di dalam sujud syukurmu terhadap ilahi, juga mampu memberikan kedamaian yang tak ternilai lagi. Jadi intinya dimanapun dan momen apapun, damai bisa tercipta. Asalkan hatimu penuh syukur dan dibalut hangatnya rasa cinta. Oke, akhirnya kita setelah saya 4 kali, yang pertama gagal, yang kedua cuman sampai situ, yang ketiga cuman diaku bawa sama si doi. Akhirnya juga ditemani doi lagi, kita sampai ke puncak Siraoma dengan ketinggian 2932 meter di atas permukaan laut. Terima kasih kawan-kawan semua, terima kasih Bang Dika, terima kasih. Bang Dika, iya, terus di mana? Di Mam, wah, Mam Loki. Bang, puncak adalah sebuah Puncak adalah sebuah tujuan. tugu. Tugu adalah sebuah pameran. Keren. Enak, bro. Enaknya ngopi karo anu ya. Tapi masih mager ini. Ini belakang ini kan tugunya. Ini Puncak, bosku. Belum nyampe puncak. belum nyampe puncak Matamu, ini udah puncak ini. Pendakian baru saja mau dimulai. Tapi di sini nyaman banget. Apa itu, angin nol banget, ini menangkanya enak banget, cuaca sangat memuaskan. Tapi ya itulah, terlambat lah kita gobloknya. Ya walaupun terlambat kita masih dapat momen yang bagus. Iya. Intinya itulah, kita sampai kita di atas, syukuri. jaga kesehatan, yang penting safety ready. Sih.
Dan pada akhirnya kemesraan antara kita dan si Roma cukup sampai di sini dulu. Sedamai-damainya alam rimba, kita juga butuh rumah untuk kembali pulang. Karena dari titik nol kita berangkat dan ke titik nol lah kita harus kembali. Senyaman apapun hati yang kau singgahi, rumah dan keluargalah sebenar-benarnya tawa yang memberikan titik bahagia. Kita boleh liar lalu berkelana, tapi ingatlah di rumah ada orang yang selalu menunggumu untuk berbagi asa. Ingatlah, bahagia harus dibagi. Jangan mentang-mentang paling berkuasa, tapi lupa untuk menjadi manusia. Dan seperti biasanya, jurnal Kensuse cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk mengikuti cerita saya selanjutnya. Dan akhir kata dari saya, see you next time, stay humble and shiawase wa surenai. Jangan lupa bahagia.